Ramadan adalah suatu nama bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah, dan itu mempunyai arti ya, karena Ramadan ini dari bahasa Arab ya, bahasa Arab kuno ya, itu memiliki arti. Apa artinya? Bara ya, bara yang membakar. Kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kemudian hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah merintahkan saum pada kapan? Syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, apa kaitannya bulan Ramadan dengan saum? Nah, ini tentunya menarik kita kaji ya. Jadi dari pengertian tadi, Ramadan adalah api membakar ya. Kemudian saum adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya. Kita coba urai ya, Ramadan itu artinya membakar. Nah, kata-kata membakar itu memiliki arti yang luas. Satu, saya membakar kertas atau membakar sampah. Arti membakar di situ artinya agar sampah itu hilang. Dengan dibakar hilang. Itu membakar juga. Yang kedua, saya membakar ikan. Itu juga bahasanya membakar. Tapi maksudnya bukan untuk hilang itu. Ikan itu supaya hilang, bukan. Tapi agar tidak enak menjadi enak. Ya. Kemudian yang ketiga ya, membakar dalam arti kata misalnya membakar emas. Nah, kenapa emas dibakar? Yaitu untuk meningkatkan kualitasnya ya. Misalnya dari 20 karat menjadi 21 karat, menjadi 22 karat dan seterusnya. Itu tiga pengertian membakar. Nah, membakar yang pertama adalah membakar sampah. Apa ibaratnya? Saum ini pada bulan Ramadan, berarti ada yang dibakar ya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Sumu tasihu." Berpuasalah niscaya kamu sehat. Apa hubungannya saum dengan sehat ya? Ingat ya, saum itu kurang lebih dari jam 4 sampai jam 6, kurang lebih 14 jam, kurang lebih ya, tergantung di mana dia berada ya. Kalau di kutub mungkin sebentar atau panjang ya. Kalau kita ukurannya Indonesia lah ya, 14 jam. Dari jam 4 katakanlah gitu, kemudian sampai jam 6. Ya, berarti 14 jam ya. Nah, pada saat kita saum, yang namanya makanan ke dalam tubuh itu paling kuat 4 jam atau 5 jam, katakanlah 6 jam. Jadi kalau kita makan jam 4 ditambah 6 jam 10, itu sudah habis makanan di sini ya, dicerna kemudian menjadi energi dan sebagainya. Kemudian sisanya yang dari jam 10 jam 4 itu energi kita dari mana? Sementara kita siang hari adalah bekerja ya. Nah, dari mana itu? Itulah yang dari makanan yang disimpan ya dalam bentuk lemak. Lemak itu hubungannya dengan kolesterol ya. Nah, dengan adanya kita saum ya, tetap aktivitas tapi tidak ada masukan ke dalam tubuh, itu diambil dari mana? Dari makanan simpanan tadi ya. Makanya kalau orang yang saum itu terasa lapar ya. Kenapa? Karena memang kekurangan makan tadi. Nah, pada saat itulah lemak-lemak yang kelebihan tadi yang mengandung kolesterol itu diambil ya, dipakai untuk energi. Nah, sehingga kalau misalnya lemak yang tadi yang berlebihan, kemudian yang kolesterol yang berlebihan, itu bisa diambil ya, diambil untuk energi. Sehingga kita akan berkurang. Bukankah yang namanya kolesterol itu menjadi penyakit juga ya? Apalagi mungkin usia kita yang sudah tua. Nah, itu begitu ya. Satu ya, dibakar itu ya. Kemudian apa hubungannya dengan yang kedua ya, membakar adalah membakar dosa ya. Itu juga membakar ya. Membakar dosa itu artinya bahwa supaya hilang dosa kita ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa dalam hadis dikatakan bahwa saum itu akan menghapus dosa masa lalu. Ya, dengan saum menahan diri, sabar, maka kita mendapat pahala dari Allah, diantaranya menghapus dosa masa lalu ya. Jadi itu dibakar juga ya. Dibakar artinya dihapuskan. Kemudian membakar ikan tadi artinya apa? Biar ikan tadi enak dimakan ya.
Ini apa hubungannya dengan saum tadi? Ya, saum adalah untuk bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh anggota tubuh, ya, oleh lidah terutama, ya, kemudian oleh panca indera yang lain. Nah, pada saat Ramadan itu harus ditahan, ya. Jangankan yang haram, yang halal pun itu tidak dibolehkan. Apa misalnya? Kita berhubungan suami istri itu halal itu pada bulan yang lain, tapi pada Ramadan tidak bisa, ya. Kemudian bagaimana yang untuk melihat yang lain bermaksiat, kita kurangi, tahan, ya, karena itu adalah mendorong kita untuk berbuat dosa. Nah, artinya membakar ikan tadi diibaratkan adalah agar perbuatan buruk kita yang tidak enak didengar, tidak enak dilihat orang, maka pada bulan Ramadan itu akan indah. Karena lidah kita terjaga, mata kita terjaga, semuanya terjaga. Apakah bukan sesuatu yang indah itu? Ya. Kemudian yang terakhir adalah membakar emas, ya. Emas dibakar supaya menjadi lebih tinggi kualitasnya, ya. Apa hubungannya? Itu iman, ya. Pada bulan Ramadan ini kita ditingkatkan iman, ya. Kenapa? Apa hubungannya itu? Saum dengan Ramadan dibakar, ya. Yaitu saum itu ada hubungannya dengan tujuan, ya. Kita tahu sendiri bahwa tujuan saum adalah untuk menjadi orang takwa. La'allakum tattaqun. Salah satu ciri orang takwa adalah apa? Yu'minuna bil ghaib. Dalam surat Al-Baqarah, ya, beriman kepada yang gaib. Nah, saum adalah suatu perbuatan kita, perbuatan manusia yang hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu kita. Kita saum itu hanya kita dan Allah. Orang tua, saudara, siapapun itu tidak tahu bahwa kita saum apa tidak. Ya, misalnya kita di rumah sahur bersama keluarga. Bisa saja di luar dia makan-makan, datang ke rumah, saum kamu? Saum katanya. Padahal dia tidak saum. Hanya Allah yang tahu. Dan itu dilatih selama kurang lebih 1 bulan, ya, 29 atau 30 hari. Kita terus menerus begitu, dilatih hati kita, iman kepada Allah, iman kepada Allah, ya, begitu, ya. Jadi saum itu kalau diibaratkan kenapa hubungan Ramadan, itu ada hubungannya, ya. Makanya Allah memerintahkan saum itu syahrul Ramadan, ayyam ma'dudah, beberapa hari, yaitu 1 bulan, ya. Kita saum terus-menerus menahan dari rasa lapar, kemudian menahan diri dari perbuatan buruk, ya. Kemudian menahan daripada bukan menahan, tapi berusaha untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak beriman, ketika lapar, dia bagaimana caranya supaya tidak haus, ya. Misalnya nih, contoh nih anak-anak nih, ya. Anak-anak misalnya renang, bisa aja minum, ya. Allah alam, ya. Kemudian atau mungkin minum di warung dan sebagainya tapi tidak kelihatan, bisa saja itu, ya. Kenapa? Yang namanya lapar ya nggak bisa ditahan, ya. Bisa saja begitu, atau haus. Tapi dengan adanya iman kepada Allah, dia nggak berani. Walaupun orang tua jangan melihat, istri kita nggak melihat, suami kita nggak melihat, tapi kita tetap, ini adalah perintah Allah. Terus menerus itu akan menjadi sikap mental yang luar biasa. Sikap mental dalam Al-Quran adalah takwa, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa takwa itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu takwa? Nanti pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allah, sebelum kita membahas masalah saum, tentunya kita harus memahami dahulu, ya. Karena saum itu adalah perbuatan yang sangat berat, ya, luar biasa. Tentunya kita harus memahami dulu tentang apa tujuan saum. Tujuan itu perlu bagi kita. Pertama untuk motivasi, ya. Lain juga menyiapkan mental, ya, mental kita untuk melaksanakan satu kegiatan itu, gitu, ya. Kalau jelas kemudian kita suka terhadap kegiatan itu, insya Allah, ya, apa yang dilakukan dalam kegiatan itu akan mencapai tujuan. Mengapa sih kita harus saum? Kalau sudah tahu mengapa, bagaimana cara saum? Ya, tentunya itu akan terus-terusan pertanyaan itu. Baik para pemirsa rahimahullah, jadi kalau kita ingin tahu tujuan saum, tentunya kita harus bertanya kepada yang memerintahkan saum, ya. Nah, apa maksud memerintahkan saum itu? Tentu ada tujuan, ya.
Nah, ini sudah mafhum oleh kita semua, udah hafal, udah paham bahwa tujuan saum itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 183 ya. Dalam surat Al-Baqarah itu amat sangat jelas ya. Karena perintah Allah ya atau rukun Islam yang 5 itu yang paling jelas kaifiatnya, tata caranya yaitu saum. Siapa pemerintahnya, kapan, bagaimana, sangat lengkap. Berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu perintahnya maaf, bukan tidak jelas ya, tapi berceceran gitu ya. Ayat satu terus, kalau kita memahami perintah misalnya zakat itu tidak hanya satu ayat, satu surat, tapi dalam surat lain dibahas. Tapi kalau saum itu jelas dalam surat Al-Baqarah ya. 183 dimulainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Ini yang ingat nih, yang merintahnya Allah, yang diperintahnya adalah beriman. Ini punya arti bahwa orang tidak beriman tidak dapat seruan ini ya. Kita pemirsa semuanya orang beriman ya, jadi dapat seruan ini. Wahai orang yang beriman, kutiba. Nah, kutiba itu sebenarnya bahasa aslinya adalah dituliskan ya. Kataba menulis, kutiba dituliskan, artinya diundangkan gitu. Hanya kita paham jadi artinya adalah diwajibkan. Diwajibkan, tidak wujiba ya, atau fridho atau apa, tapi kutiba dituliskan, diundangkan gitu, diwajibkan alaikum, atas kalian, asyam, saum. Nah, saum itu bahasa Arab ya, tentunya kita paham saum itu bahasa Arab, hanya sering diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda ya, puasa gitu. Nah, puasa artinya lain lagi sebenarnya pemirsa ya. Kalau saum itu jelas ya, saum itu menahan diri ya, menahan diri. Menahan dari apa? Ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an selanjutnya, dalam hadis ya. Menahan dari rasa lapar ya, haus gitu. Juga keinginan ya untuk berhubungan suami istri gitu. Dan lebih jelas lagi bahwa saum itu menahan dari semua ya tindakan kelakuan yang bertentangan dengan aturan Allah gitu. Udah jelas ya, jadi gitu. Jadi itu siam itu artinya, saum itu adalah menahan diri. Kutiba alaikum kama kutiba, sebagaimana diwajibkan atau diundangkan, kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini jelas ya, tujuannya la'ala itu artinya tujuannya la'allakum, agar kalian tatakun, bertakwa kepada Allah. Nah, jelas ya. Jadi apa tujuan saum adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas, pegangan kita jelas. Jadi saum itu dalam rangka untuk takwa gitu. Nah, ini mungkin yang kita bahas ya, tentang takwa ini apa sebenarnya takwa. Nah, kita tanya lagi ke Allah, yang disebut takwa itu apa sih gitu ya. Nah, ini jelas juga dalam surat Al-Baqarah ya, yang sering dibaca oleh pemirsa, oleh kaum muslimin ya. Surat Al-Baqarah itu ya, surat kedua. Pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada al-ghaib. Satu. Jadi ciri takwa itu adalah iman kepada yang gaib. Yang diartikan oleh para mufasir semua, yang disebut al-ghaib itu Allah. Walaupun ini banyak disalahartikan. Al-ghaib itu semua gaib aja. Maka ada yang menyatakan bahwa kalau iman kita ke Gunderowo ya, ke Nyiroro Kidul atau yang gaib-gaib, itu orang takwa itu. Nah, itu kan ke sana arahnya. Padahal itu terpakai alif lam ya. Alif lam ma'rifat artinya gaib itu Allah sebenarnya ya. Tapi mengapa menggunakan al-ghaib? Karena memang Allah tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Lantas hubungannya apa gitu? Nah, ya, karena orang takwa itu iman kepada Allah. Jadi Allah itu memang nggak bisa ditangkap oleh panca indera, nggak kelihatan. Tapi orang takwa itu yakin, beriman kepada Allah itu yang gaib gitu. Ya, nah ini mempunyai efek
kepada kita sebagai orang yang bertakwa, kalau iman kepada Allah yang gaib itu, walaupun Allah ya tidak kita lihat, walaupun kita tidak bisa mendengar, tapi Allah mendengar, maha melihat kita dimanapun kita berada. Nah, ini bagi orang takwa ya tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan Allah. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Ya. Kita tidak mau bicara yang sembarangan, yang bertentangan dengan perintah Allah, karena Allah Maha mendengar. Nah, itu intinya ya. Jadi orang takwa itu yaitu iman kepada yang gaib. Nah, itu gaib itu maknanya ya. Yang kedua, ciri orang takwa itu yuqimunas shalah, yaitu yang menegakkan sholat. Di sini juga ditafsirkan oleh para mufasir bahwa koma dengan akoma itu beda. Kalau koma ya yakumu, kalau akoma yuqimu, akoma ya yuqimu ya. Kalau koma itu berdiri ya. Kalau akoma itu mendirikan. Nah, ini dari sini juga kita bisa membedakan ya. Kalau berdiri itu berdiri aja ya, berdiri. Saya berdiri, nah, sudah berdiri. Tapi kalau katakan saya mendirikan, nah itu banyak faktornya ya atau penunjangnya. Mendirikan apa? Untuk apa itu? Kalau mendirikan ya, misalnya saya mendirikan sekolah. Nah, jadi yang didirikan sekolah untuk apa? Pasti ada maksud dan tujuan kalau mendirikan itu ya. Itu bedanya berdiri dengan mendirikan. Kenapa tidak mengerjakan? Nah, itu beda lagi ya. Tidak misalnya orang yang bertakwa itu mengerjakan sholat, itu beda lagi. Kalau mengerjakan itu tidak mempunyai efek juga, dalam arti kata tujuannya kemana gitu. Bekerja ya memang ada maksud dan tujuan, tapi akan lebih dalam kalau mendirikan. Jadi orang yang bertakwa itu mendirikan. Apa yang didirikan? Sholat. Nah, sholat itu apa? Nah, itu panjang juga ya kalau kita bahas. Tapi intinya adalah mendirikan sholat itu artinya sholat itu pasti ada tujuan. Apa tujuan sholat? Nah, tanya lagi ke Allah ya. Apa tujuan sholat? Tanya ke Allah. Tanya dijawab sama Allah dalam surat Toha ayat 14 ya. Aqimis sholah li dzikri. Nah, jadi tujuan sholat itu untuk ingat kepada Allah. Itu tujuan yang pertama ya. Jadi sholat itu dalam rangka untuk ingat kepada Allah. Nah, pertanyaan lagi, kenapa? Kenapa emang gitu? Dengan sholat jadi ingat Allah? Ya. Karena dalam pelaksanaan sholat itu waktunya, bacaannya, gerakannya itu menunjukkan kepada bagaimana kita mengagungkan Allah. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, Allahu akbar, subhanallah ya, alhamdulillah. Luar biasa. Dengan ucapan-ucapan itu ada untuk mengingatkan kita kepada Allah ya. Waktunya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ya. Bangun tidur atau fajar. Itu kan orang bangun tidur sudah diingatkan sama Allah. Mau beraktivitas, ingatkan dulu sama Allah. Ketika orang bekerja, tengah-tengah bekerja, yaitu zuhur, diingatkan lagi sama Allah. Sholat lagi. Ketika kita pulang kerja, atau mungkin kalau pengembala petani itu pulang dari pertanian, dari ladang ya, ingatkan lagi sama Allah. Menjelang malam, diingatkan lagi sama Allah. Isya, diingatkan. Nah, apa konsekuensi atau akibatnya kalau kita ingat ke Allah? La bidzikrillahi tatma'innul qulub, tenang hati kita. Karena kita hidup bersama Allah, insya Allah tenang hidup kita. Nah, itu akibat atau tujuan sholat itu aqimis sholah lidzikri. Dalam surat Al-Ankabut juga disebutkan ya, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Apa tujuan sholat? Untuk mencegah kekejian kemungkaran. Kenapa? Begitu gitu. Kalau sholat kita akan iya. Kalau orang yang ingat Allah, ya tadi kan diawali dengan yu'minu bil ghaib. Gak mungkin dia melakukan kemaksiatan. Gak mungkin dia berkata yang kotor, yang fitnah, yang namimah, yang bertentangan aja dengan perintah Allah, dengan larangan Allah ya. Nah, itu jadi dengan adanya sholat itu akan tercegah dari kekejian kalau karena ingat terus ya. 5 waktu coba diingatkan terus. Nah, jadi itu tujuan sholat. Nah, jadi orang yang bertakwa itu yuqimus sholah, bukan mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun.
Dan dari apa-apa yang Allah rezekikan, yunfikun, mereka menginfakkan. Ya, jadi ciri orang takwa itu. Jadi apapun yang Allah berikan, itu mereka infakkan, keluarkan gitu infak itu. Memberikan kepada yang hak menerimanya. Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh kok. Allah butuh harta kita? Enggak, kita dari Allah kok. Hanya Allah memerintahkan, mengingatkan kepada kita, apapun harta yang kita miliki, itu harus dibagikan kepada orang yang memang membutuhkan. Dijelaskan oleh Allah, ya, fakir, miskin, yatim, piatu, gitu. Ya, jadi orang yang bertakwa itu dia memiliki sikap atau tindakan perbuatan yang senantiasa berinfak gitu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, apa saja sih yang dirizkikan Allah itu? Oh, banyak ya. Makan ya, atau kebutuhan sehari-hari itu rezeki juga kan. Bukan hanya itu, manusia itu butuh komunikasi, alat komunikasi itu rezeki juga. Untuk bepergian namanya alat transportasi juga. Untuk tinggal diam namanya rumah, tempat kita berdiam di situ ya, tempat berteduh dan sebagainya. Banyak lagi ya, itu rezeki gitu ya. Maka ciri orang takwa, apapun yang dirizkikan Allah itu dikeluarkan. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, itu diatur dalam ayat lain atau dalam hadis ya. Misalnya kalau emas itu bagaimana? Ya itu setahun sekali. Ya, setahun sekali, kalaupun sudah masuk nisab gitu. Emas, berapa? 80 gram misalnya. Itu harus dikeluarkan. Cukup satu kali aja itu. Kalau bertambah ya tambah lagi, ya misalnya gitu ya. Tapi kalau itu cukup satu kali, satu tahun sekali ya. Tapi kalau emas yang dipakai itu cukup satu kali saja pakai, ya itu harus diimpakkan dulu, jangan dulu dipakai itu. Jadi belum sah ya perhiasan yang dipakai oleh kita kalau belum dikeluarkan. Berapa? Ya tadi ada ketentuannya ya. 2,5% atau berapa lah ya, itu mungkin pemirsa ada paham lah itu masalah berapanya gitu. Bagaimana kalau peternakan? Sama, peternakan juga. Itu rezeki melalui peternakan. Nah, itu namanya zakat. Itu pun sama. Dibayarnya setahun sekali. Jumlahnya ada aturannya. Ya. Kalau misalnya kambing 40 ekor, harus 1 dikeluarkan. Gitu ya. Terus bagaimana kalau ayam? Nah, ini masalah ayam masih belum jelas ini. Ya. Ayam, nggak usah ayam karena nggak ada hadisnya. Nah, bukan begitu. Peternak ayam juga kan salah satu rezeki Allah kan. Bagaimana kelinci? Bagaimana seterusnya? Itu harus. Hanya para ulama istilahnya pakai tamsil gitu ya. Mengkiaskan gitu. Kalau kambing itu 40 ekor. 1. Nah, kalau misalnya dihitung itu 40 ekor berapa? Kemudian 1 ekor berapa? Nah, kalau ayam berapa jumlah yang dikeluarkan? Nah, itu ya dikiaskan gitu. Kan itu rezeki bagaimanapun ya. Kemudian apalagi misalnya pertanian saya ada itu aturan-aturannya ya. Nah itu. Tapi bagaimana misalnya contohnya yang lain, misalnya HP ya, alat komunikasi atau kendaraan, itu pun sama ya. Dan itu yang diizinkan harus dikeluarkan itu 2,5%. Kalau tidak, kalau tidak berarti tidak mengikuti aturan Allah atau tidak termasuk orang yang bertakwa. Ya, rumah, apalagi rumah tuh. Rumah seharga berapa? Misalnya 500 juta. Nah, 500 juta harus dikeluarkan itu rumah itu karena ada hak fakir miskin di situ. Berapa? Nah, ya 2,5%. Kalau 500 juta berarti berapa itu? Ya, mungkin 125 ya ribu, atau kalau 100 juta berarti kan 25.000 ya, 25.000. Jadi kalau 500 juta berarti sekian. Nah, itu sendirilah ya, 2,5%. Nah, kalau tidak, nah itu ada namanya kehidupan ya. Kalau rumah tidak diimpakkan itu akibatnya apa? Berarti rumah itu belum diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya tidak diridhoi Allah? Oh, penghuninya tidak harmonis, penghuni sakit-sakitan atau bertengkar melulu. Nah, itu salah satu efek daripada itu. Kenapa? Belum diridhoi Allah. Kalau bahasa umumnya ya, kalau belum dipajakan itu ya, kalau diberi pajak itu kan manusia pajak ya. Kalau Allah itu infak namanya. Ya. Ya, kalau belum diimpakkan ya itu tadi akibatnya nanti ada efek kepada penghuninya tadi. Kendaraan juga sama. Nanti Allah paksa itu dikeluarkannya ya. Karena memang Allah tidak ridhoi ya kendaraannya dipaksa. Mungkin
bannya bocor, mesinnya rusak, tabrakan, macam-macam. Karena memang dia tidak infakkan. Coba kalau kita titipkan, ya Allah, nih saya beli kendaraan seharga 200 juta, infakkan, keluarkan. Sudah keluarkan berarti aman kan? Sudah ada jaminan Allah. Karena sudah dikeluarkan, karena kita sudah melaksanakan perintah Allah gitu. Nah begitu ya. Jadi orang takwa itu sampai sedetail detailnya. Dan juga untuk apa itu kita menginfakkan? Infakkan itu juga bukan selain membersihkan harta, juga membersihkan hati kita. Apa itu hati kita? Itu bakhil. Bakhil itu penyakit hati. Jadi dia merasa kalau harta yang dia dapatkan itu punya dia. Gitu ya. Nggak berhak itu orang, apa ya, yatim piatu, fakir miskin. Itu nasibnya aja dia miskin. Kenapa harus diberi? Nah gitu ya. Nah itu gitu. Kalau sifat itu ada dalam dada kita, berarti kita masih perlu dibersihkan. Ya. Jadi yang ketiga ciri otak itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, yang keempat ciri orang yang takwa itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi dia beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan sebelum kamu. Ya, disimpulkan oleh para ulama, itulah kitabullah ya. Kalau Zabur yang sesuai dengan perintah Allah ya taati. Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, itu kan kitab juga, ya. Kalau itu sudah masih sesuai, tapi kalau sudah dirubah-rubah oleh para pendeta, oleh ulama dan sebagainya, nah itu bukan kitabullah lagi, itu mah karangan manusia namanya ya. Nah, jadi itu dalam tafsir. Jadi waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, artinya apa? Kitabullah. Ya kita ya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu berisi Taurat, Zabur, Injil itu ya. Silakan aja baca ya. Nah, jadi kita tidak bertanya lagi kepada yang lain. Ya, Allah sudah memberikan. Apa yang dari Allah? Ini banyak. Aturannya bagaimana, etika dalam berkeluarga, etika dalam bermasyarakat, kemudian bagaimana menggunakan harta, juga termasuk bagaimana cara berpolitik, bersiasat. Jelas itu dalam Al-Quran. Jadi jangan berarti masalah sholat saja itu Al-Quran, tidak membahas masalah politik, hal-hal itu. Harus bagaimana kita berpolitik, mana yang benar. Ya, jangan ikut-ikutan kepada yang lain. Ya, Quran sudah jelas kok bagaimana cara berpemerintahan, bernegara. Ada dalam Al-Quran. Ya, bagaimana cara berjuang, bagaimana itu. Jadi jangan dianggap bahwa ibadah itu atau perintah Allah itu hanya sholat, zakat. Yang kelima adalah wabil akhiratihum yuqinun, dan yakin kepada hari akhirat. Ini juga sulit itu bagi orang tidak bertakwa, tidak yakin akhirat, tidak mudah itu. Kenapa Pak? Karena hari akhirat atau surga neraka itu belum terjadi. Ya, dan belum jelas bagaimana kondisinya. Dalam Al-Quran hanya gambaran saja. Ini surga begini, neraka begini. Karena itu masalah perkara yang gaib. Nah, bagi orang beriman yakin adanya. Ada surga, ada neraka. Gitu. Orang masuk neraka apa cirinya? Masuk neraka, masuk surga apa? Kan tahu itu dalam Al-Quran kan disebutkan. Kalau perbuatan ini dosa, akibatnya masuk neraka. Kalau ini perbuatan akan menyebabkan dia masuk surga. Jelas dalam Al-Quran kan, dari tadi apa yang waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Apa yang iya jelas itu. Ini surga, ini neraka. Nah, bagi orang yang yakin kepada akhirat, dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar menurut Al-Quran. Karena konsekuensinya masuk surga. Kalau melanggar larangan Allah, konsekuensinya masuk neraka. Nah, bagi orang bertakwa, yakin kepada akhirat, dia melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah. Ya, apapun yang diperintahkan Allah, dia laksanakan. Tapi ke orang yang tidak yakin, lagi mau ngapain sih? Kalau sudah mati ya mati saja gitu ya. Kalau sudah mati aja. Kenapa sih dipikir-pikir? Nah, apa akibatnya nih kalau orang punya keyakinan? Nah, tadi dia melakukan korupsi, melakukan pembunuhan, melakukan kebohongan, fitnah, ngerasa biasa aja. Baru dia takut kalau misalnya takut ke KPK, takut ke polisi, takut ketahuan gitu. Karena dia yakin kepada akhirat.
Orang yakin akhirat? Enggak, bukan takut polisi, bukan takut orang tua, bukan takut KPK, bukan takut pimpinan, bukan. Karena Allah Maha melihat tadi, yu'minuna bil ghaib. Iman kepada al-ghaib tadi, ya. Nah, itu konsekuensi orang yang yakin kepada akhirat itu tadi. Dia akan terjaga hidupnya, senantiasa ada di jalan Allah. Nah, itu pemirsa rahimakumullah, itu tujuan takwa. Nah, dengan hukuman saum, ya itulah. Saum itu untuk menuju agar manusia begitu. Nah, mungkin pemirsa nih, terutama yang laki-laki, kalau wanita karena mungkin ada yang tidak sholat ya, karena memang begitu aturannya, hanya laki-laki gitu. Itu dalam khutbah Jumat itu syarat sahnya atau syarat utamanya adalah sampaikan takwa. Bagaimana agar bertakwa gitu. Itu tiap Jumat. Atau sebenarnya mengingatkan aja karena ada program khusus yaitu saum. Saum itu training internasional, pemirsa ya. Bagaimana caranya Allah memerintahkan saum? Semuanya itu, ya, dari atas sampai bawah saum nggak ada. Supaya pada takwa semuanya. Subhanallah ya. Kalau memang tujuan Allah itu kemudian umat Islam Indonesia melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah, insya Allah Indonesia aman, adil, makmur. Insya Allah. Kenapa? Ya karena semua bertakwa kok. Para pejabatnya yakin kepada al-ghaib, bukan takut kepada KPK, bukan takut sama atasan. Masya Allah, nggak perlu itu KPK itu kalau orang bertakwa itu. Ya, polisi nggak perlu itu, karena dia yakin kepada Allah tadi. Jadi bukan takut kepada manusia, takut kepada Allah karena al-ghaib. Nah, luar biasa itu. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saum ini diterima oleh Allah. Bukan hanya kita, semuanya orang Indonesia khususnya ya diterima saumnya. Para pejabat saumnya benar diterima oleh Allah, ya, para konglomeratnya, para bisnismennya dan para pengusaha semuanya diterima. Mudah-mudahan dan dipastikan kalau saum ini betul-betul